Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, satu jamuan dengan anggur yang tua benar, satu jamuan dengan lemak dan susu, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain tabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita kerana keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kerelaan dan keurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu, Yesus berbicara kepada ketua para imam dan para pemimpin rakyat dengan menggunakan perumpamaan. Dia bersabda, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan perkawinan untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Dia menyuruh pula hamba-hamba lain. Dia berpesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternakan peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus perniagaannya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tetamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tetamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau boleh masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat tangisan dan penderitaan, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema khotbah saya pada pagi ini yang bertajuk
perjamuan Tuhan bersama kita. Saudara-saudari, makan minum dan berpesta bersama sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi kita. Melalui amalan makan dan minum bersama dapat menjalinkan persahabatan, persaudaraan, dan perpaduan di antara kita. Berpesta bersama membawa kegembiraan dan keharmonian dalam keluarga dan masyarakat kita. Keluarga yang senantiasa makan dan minum serta berpesta bersama menandakan keluarga yang bersatu dan bahagia. Mereka saling prihatin dan mengasihi satu sama lain. Apabila kita merayakan satu pesta, kita tentu sekali mengundang sahabat-sahabat, jiran-jiran, dan saudara mara untuk turut serta bergembira dengan kita. Jika ada di antara para undangan yang kita harapkan tidak muncul ataupun tidak datang, kita merasa kecewa dan mungkin kita marah. Saudara-saudari, liturgi sabda hari ini menyatakan bahwa Allah mengundang umat pilihannya ke perjamuan yang Dia telah sediakan. Ia juga merupakan undangan terbuka kepada semua orang untuk menikmati perjamuan surgawi. Perumpamaan undangan ke pesta perkawinan dalam pembacaan Injil hari ini adalah ditujukan kepada orang Yahudi pada zaman Yesus, tetapi ia juga adalah untuk kita umat Kristen sekarang. Orang Yahudi adalah umat pertama yang menerima undangan Allah, tetapi ada di antara mereka telah bertukar pikiran dan hati karena kepentingan diri sendiri. Perumpamaan itu mengatakan bahwa ada yang pergi ke ladang, ada yang sibuk dengan pengurusan perniagaannya, dan yang lain menganiaya para hamba Allah. Ini menandakan bahwa mereka telah menolak undangan Allah, menolak kebaikan Allah dan persahabatan dan juga kasih Tuhan. Dalam perumpamaan itu, Yesus menekankan bahwa karena umat pertama telah menolak undangan Allah, maka undangan itu terbuka kepada semua orang, tidak mengira yang baik dan yang jahat. Dalam arti kata yang lain, Allah mengundang semua orang memasuki kerajaan surga. Namun untuk memasuki kerajaan surga, seseorang itu haruslah layak. Itulah yang dimaksudkan dengan berpakaian pesta. Saudara-saudari, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama juga menekankan mengenai undangan Allah ke perjamuan surgawi kepada semua orang. Ia merupakan pesta sukacita dan kegembiraan kekal bersama Allah di surga. Di sana keinginan akan segala yang baik dan kesempurnaan hidup manusia akan dilengkapi dan dipenuhi oleh Allah. Sebagai umat Kristen, kita telah menerima undangan Allah ke pesta surgawi melalui sakramen pembaptisan, krisma, dan ekaristi. Kita telah mengatakan ya kepada undangannya itu. Mengatakan iya itu bukanlah komitmen sekali saja, tetapi ia haruslah
berterusan sampai akhir hayat kita. Sebagai manusia biasa, kita begitu mudah sekali melupakan komitmen kita itu karena kesibukan harian kita. Kadang-kadang kita memberi banyak alasan atas kegagalan kita, di mana kegagalan kita tidak memberi respon atau jawaban kepada undangan Allah ke perjamuan Ekaristi yang telah ditetapkan oleh Kristus untuk kita. Saudara-saudari, Ekaristi merupakan perjamuan kesatuan kita dengan Allah dan persaudaraan dengan sesama kita. Sebab itulah Ekaristi adalah pusat kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa menjadi Kristen itu adalah menyatukan diri dengan Allah dalam pribadi Yesus Kristus, dan bukannya untuk mendapat apa yang kita inginkan daripada Allah. Nah, saudara-saudari, melalui Ekaristi kita sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Kita boleh rujuk Yohanes bab 6 ayat 56. Saudara-saudari, dalam pembacaan kedua, Rasul Paulus berterima kasih kepada umat Kristen di Filipi karena kemurahan hati mereka membantu dia dalam karya misinya. Bagi Paulus, apa yang mereka lakukan itu merupakan komitmen mereka kepada Kristus. Dia menyatukan bahwa Kristus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Maka menjadi Kristen itu berarti mengutamakan hubungan intim dengan Kristus dan komitmen melakukan kehendaknya, sebab Kristus adalah sumber keselamatan dan kehidupan